Halo warga kimia organik, catatan ini adalah catatan terakhir Chemicat untuk pokok bahasan tentang radikal bebas. Jadi nanti ada dua hal yang akan Chemicat share ke warga kimia organik. Kalau sebelum-sebelumnya terkait dengan stabilitas, dengan keistimewaan radikal. Nah, dalam dua catatan yang terakhir ini, Chemicat akan sharing tentang keunikan karakteristik radikal dalam reaksi kimianya. Yang pertama adalah kemungkinan pelanggaran hukum Markovnikov akibat keberadaan radikal. Nah, hukum Markovnikov ini nanti akan dibahas lebih detail pada pembahasan tentang mekanisme reaksi ionik, tapi waktu SMA dulu pasti warga kimia organik semua sudah kenal ya dengan hukum Markovnikov. Hukum Markovnikov ini mengatur reaksi adisi pada senyawa alkena oleh senyawa yang asimetrik. Jadi masih ingat ya, hukum Markovnikov itu akan mengatur H akan kemana, lalu halogennya akan kemana gitu pada senyawa alkena. Nah, tapi radikal ini memang nakal ya, dia tidak hanya suka nyuri elektron tetangga, tapi ternyata dia juga suka melanggar aturan. Yang akan kita bahas dalam catatan Chemicat kali ini adalah pelanggaran aturan Markovnikov yang dikenal dengan istilah anti-Markovnikov. Jadi keberadaan radikal ini bisa menyebabkan terjadinya anti-Markovnikov. Sekarang kita lihat dulu contoh pada halaman ini ya, akan lebih mudah kita langsung melihat contohnya saja. Nah, hukum Markovnikov ini akan dilalui oleh jalur yang bawah ini. Jadi kita perhatikan dulu yang ini ya, yang bawah. Misalnya kita punya propena. Nah, kalau dia bereaksi secara adisi dengan hidrogen dengan asam bromida tanpa keberadaan peroksida, jadi ini biasa ya, reaksi biasa antara propena dengan asam bromida, maka yang terjadi menurut hukum Markovnikov adalah produk yang terbentuk ini adalah produk yang berasal dari karbokation yang paling stabil. Nanti kita akan belajar lebih detail tentang karbokation ini pada video di mekanisme reaksi ionik. Nah, singkatnya yang disebut karbokation itu adalah atom karbon yang kehilangan elektronnya sehingga dia menjadi bermuatan positif. Kalau kita punya propena semacam ini, maka ini nanti akan ada dua kemungkinan karbokation, yaitu kemungkinan yang pertama, karbokationnya ini adalah karbokation pada posisi ini. Ini berarti dia adalah karbokation sekunder ya. Atau posisi kemungkinan yang lain adalah karbokationnya itu di ujung yang sini. Ini adalah karbokation yang primer. Nah, kalau menurut hukum Markovnikov, karena kestabilan sekunder itu dia akan lebih stabil sama dengan kaidah untuk radikal ya, karbokation pun yang sekunder itu lebih stabil daripada yang primer, maka nanti yang akan lebih dominan adalah karbokation yang sekunder. Sehingga nanti Br, karena dia nukleofilik ya, dia akan mencari yang paling positif dan probability-nya lebih tinggi, yaitu karbokation sekunder, sehingga hasil yang diperoleh Br itu akan masuk di tengah, di C yang di sebelah tengah gitu ya. Ini kalau menurut Markovnikov. Nah, kaidah ini akan menjadi terbalik kalau ke dalam sistem reaksi tersebut kita masukkan peroksida. Nah, ini yang
Anda kenal dengan bentuk ini ya. Peroksida ini nanti bertanggung jawab untuk membentuk radikal. Nanti dia dengan panas atau cahaya dia akan membentuk radikal, dan dengan trigger dari peroksid ini maka nanti mekanisme reaksinya sudah bukan lagi mekanisme reaksi ionik, tapi menjadi mekanisme reaksi radikal. Dan ternyata dengan mekanisme reaksi radikal nanti outputnya itu berlawanan dengan outputnya Markovnikov. Mekanismenya seperti apa kalau ada radikal? Jadi ini bukan Markovnikov lagi ya. Kalau ada radikal, maka yang pertama adalah terjadi inisiasi dulu dengan pembentukan radikalnya. Nah, pemotongannya adalah pada ikatan yang paling lemah, yaitu ikatan di antara kedua oksigen. Nah, setelah terbentuk radikal RO, kemudian ini adalah alkoksil radikal ya namanya ya, alkoksil radikal yang setelah terbentuk radikal ini maka dia akan ketemu dengan HBr. Dia akan memotong membuat potongan homolitik antara H dan Br sehingga menghasilkan radikal Br. Kemudian selanjutnya radikal Br ini mulai mencari elektron yang bisa diserang lagi ya. Tentunya dia akan tertarik pada ikatan pi antara C dan C pada propena. Nah, ini kemudian dia akan melakukan pemotongan homolitik pada H di salah satu C ini. Jadi dia akan melakukan pemotongan homolitik di sini. Alasannya kenapa? Kenapa H yang dipotong adalah H yang di sini? Kenapa bukan H yang di tengah misalnya? Nah, ini alasannya adalah karena kalau H yang dipotong itu adalah yang di ujung, maka nanti akan dihasilkan radikal yang dia merupakan radikal sekunder. Nah, sebaliknya kalau yang dipotong itu adalah H yang di tengah, maka nanti yang dihasilkan adalah radikal primer. Nah, ini radikal sekunder ini kan lebih stabil daripada radikal primer ya. Sehingga yang terjadi adalah kecenderungan yang terjadi akan lebih dominan bahwa yang diambil itu adalah H yang di ujung, supaya nanti yang dihasilkan itu adalah radikal sekunder yang lebih stabil. Nah, kemudian setelah terjadi ini tadi ya, pemotongan homolitik H yang pertama, kan tadi masih tersisa ini radikal sekunder yang ini ya. Nah, radikal sekunder ini kemudian dia akan mencari elektron yang bisa menggenapi dia. Nah, dia akan mengambil dari HBr lagi sehingga akhirnya akan diperoleh produk berupa bromopropen atau brom yang brominnya ini akan masuk di ujung, bukan di tengah seperti pada mekanisme Markovnikov. Nah, inilah sebabnya maka disebut anti Markovnikov gitu ya, karena kalau Markovnikov harusnya ini ketukar dengan H-nya. Nah, kembali ke sini tadi ya, jadi perlu diingat oleh warga kimia organik bahwa hukum Markovnikov itu bisa tidak berlaku jika di dalam sistem reaksi Anda tambahkan peroksida. Alasannya adalah peroksida ini pada suhu tinggi ya, peroksida ini dia akan mengalami disosiasi homolitik membentuk radikal, sehingga kemudian mekanisme reaksinya bukan lagi mekanisme ionik yang harus mengikuti aturan Markovnikov, tapi ini sudah berubah menjadi mekanisme radikal. Nah, itu tadi gambaran tentang keunikan radikal ya yang bisa membuat penyimpangan dari hukum Markovnikov. Nah, sekarang selanjutnya aplikasi penting dari radikal ini adalah pada reaksi polimerisasi alkena.
Sebetulnya sudah pernah dibahas di video pengantar ya, tentang contoh aplikasi reaksi radikal, yaitu pada polimerisasi etilen menjadi polietilen. Jadi dalam catatan Chemicat kali ini, Chemicat hanya akan menggarisbawahi faktor-faktor yang penting gitu ya dalam reaksi polimerisasi. Sebetulnya kemarin sudah dibahas ya mekanismenya, jadi Chemicat tidak akan mengulang lagi cerita tentang reaksi polimerisasinya. Dalam video di pengantar sudah dijelaskan tentang mekanisme terjadinya polietilen, reaksi polimerisasi etilen. Lalu sudah ada juga video animasi originalnya dari YouTube yang di-post linknya di Elok, silakan ditonton di sana oleh warga kimia organik semua. Yang ingin ditambahkan oleh Chemicat di sini yang belum ada di video tersebut adalah mekanisme branching. Jadi dalam mekanisme yang digambarkan pada animasi di dalam video yang di-upload yang ada di YouTube itu, asumsinya adalah etilen yang terbentuk adalah etilen-etilen rantai lurus. Jadi dia bertambah panjang terus secara lurus gitu ya. Nah, ternyata ada mekanisme yang unik di dalam proses polimerisasi untuk polietilen, yaitu fenomena yang disebut sebagai backbiting. Nah, ini namanya lucu ya. Kalau kita lihat mekanismenya, yang disebut fenomena backbiting ini adalah ini peristiwa dari radikal. Ini ya radikalnya kan di sisi sini ya yang saya lingkari ini. Dia itu menculik hidrogen miliknya sendiri. Jadi lucu ya, ini dia menggigit dirinya sendiri gitu. Mungkin kalau dibayangkan kayak kalau Anda suka kucing, itu kucing tuh kalau lagi iseng kan suka dia itu berusaha mengejar ekornya sendiri. Nah, itu kayak gitu ya. Ternyata polimer itu dia juga bisa gigit dirinya sendiri. Dia mungkin apa saking bingungnya gitu ya, udah nggak dapat kesulitan mendapatkan elektron untuk menggenapi si radikal karena ekornya dia sendiri udah panjang gitu ya, dia sebagai polimer, maka akhirnya malah si radikal pada satu ujung itu dia mencari hidrogen dari dirinya sendiri. Nah, ini namanya backbiting yang kemudian menyebabkan terjadinya percabangan. Nah, ini unik, fenomena unik yang terjadi pada polimerisasi etilen. Nah, kurang lebih seperti itu ya beberapa gambaran hal-hal unik yang terkait dengan radikal bebas. Chemicat hanya menyampaikan catatan tentang hal-hal ininya ya, hal-hal pokoknya saja. Sementara cerita detailnya itu masih banyak di Solomon, sehingga Chemicat menyarankan kepada warga kimia organik semua untuk coba dibaca ya chapter 10 di Solomon untuk lebih dalam mengeksplorasi dunia radikal bebas. Dan harapannya adalah kelak para warga kimia organik bisa memanfaatkan konsep-konsep yang kita pelajari bersama ini untuk kehidupan profesional sebagai chemical engineer. Terima kasih atas kebersamaannya dalam pembahasan tentang radikal bebas. Kita akan ketemu lagi di seri video yang lain.